Baik, gini, menurut saya begini, ini masalah pengangguran, masalah kesejahteraan ini bukan hanya masalah bagi 10.000 di pemerintah Aceh maupun ribuan lain di kabupaten kota. Ini semua sarjana kita, semua masyarakat kita juga harus merasakan. Jadi kita mungkin untuk berbicara solusi tidak hanya berpikir untuk hanya 10.000 orang, tentu itu. Tapi karena ini konteksnya kita terkait dengan surat dari Kemenpan, maka kita hari ini berbicara tentang yang 10.000 di pemerintah, 10.000 sekian di pemerintah Aceh dan puluhan ribu lainnya, mungkin ribuan lainnya di kabupaten kota terkait dengan tenaga honorer. Jadi ini yang harus jadi titik pembahasan kita. Masalah ini bukan masalah honorer saja. Yang lain juga yang fresh graduate, yang baru tamat, sarjana-sarjana juga, mereka juga harus punya kesempatan yang sama. Baik, konteks kita hari ini terkait dengan honorer. Kita ingat 2005 di masa Pak SBY, saya ingin mereview kembali, itu ada peraturan pemerintah yang menghasilkan dua kategori besar, K1 dan K2. Ya, peraturan pemerintah tahun 2005 itu tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Jadi sampai kemudian diubah berapa kali sampai yang terakhir itu nomor 56 tahun 2012 ya Pak Kahar ya, dengan pengangkatan honorer menjadi ASN. K1 pemutihan sudah selesai. Kemudian walaupun masalah verifikasi itu bermasalah. K2 itu dites. Saya ingat saya ketika masih di Ombudsman RI melakukan pengawasan terhadap tes PNS, salah satunya adalah K2 di Gayolius 2000 November tanggal 3. Itu K2 ikut banyak juga yang lulus. Tapi sampai sekarang, sampai kemudian 2013 itu masih sisa. Dan sekarang juga masih sisa. Di 2014 lahirlah Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN ini tahun 2014 lahir. Ya, yang nomor 5 itu. Nomor 6 Undang-Undang Desa, nomor 5 Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN ini kemudian memanahkan yang menjadi ASN, aparatur sipil negara itu hanya 2, di pasal 6 itu. Hanya 2, yaitu yang disebut dengan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjasama, dan satu lagi PNS, dan pensiun jelas. Beda P3K dengan ini hanya di pensiun saja. Betul Pak Kahar? Artinya penggajiannya tetap kalau tamat SD golongannya ini, tapi hanat Pak SD, minimal tamat SMA. Minimal golongannya 2. Yang lama-lama mungkin ada Pak, ya. Ya makanya nanti ada ngeduknya sendiri nanti untuk yang klasifikasi sendiri ya, begitu ya Pak? Ya, kan Juco pakai C, kan Juco pakai B, Juco pakai C, kemudian na solusi lain, ya kan? Jadi tadi dua itu pasal amanah pasal 6 itu ASN dan PNS dan P3K. Kemudian masih ada juga K2 yang belum selesai di pemerintah Aceh. Sekarang sudah meningkat 10.000 sekian ya. Ketika terakhir di 2016 sekitar 9.000-an. Ketika itu saya di Ombudsman, saya termasuk teman-teman di polisi hutan, teman-teman Satpol PP, teman-teman banyaklah, teman-teman tenaga administrasi, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh segala macam. Nah, sebenarnya bagian dari keinginan niat baik daripada undang-undang ini ingin mengangkat status. Jadi honorer ini ingin hanali honorer. Kenapa hanali honorer? Karena honorer itu nggak punya standar gaji yang jelas. Ini semangatnya ya, semangat Ji. Untuk masalah-masalah akan kita temukan. Karena tidak ada standar gaji yang jelas. Makanya gimana? Honor honor penenaga kontrak di pemerintah Aceh Rp10.000 jelas 2 juta per tuh. Nyoba Bahar, sekitarnya lah kurang lebih. Tapi ketika bicara tenaga pendidik yang diangkat tenaga bakti, Pak Din, kan banyak cerita-cerita sedih. Cerita-cerita sedih, si bulan tertutup, si bulan di Bayu 6 bulan, termasuk misalnya di Kementerian Agama itu ada tenaga penyuluh dulu di masa saya sebagai PNS ya, pernah PNS 2 tahun, itu gajinya 150 setiap bulan, dibayar setiap 6 bulan. Lebihnya kena kok loh. 150 kali Kerutor ribe, gekok belum. Nanti mak megang lah untuk nyontok je. Sangke tak. Jadi sebenarnya semagajinya. Sehingga karena P3K ini, dan ASN dan PNS jelas ya, punya standar gaji sampai dengan pensiun. P3K ini dia punya standar gaji yang sama dengan PNS. Golongan pangkat itu sebenarnya
ini semua semangatnya adalah mengangkat derajat honorer Bek Lena yang gaji 190. Bek Lena yang lihat tu, Bek Lena tenaga bakti yang kadang tambang juga tenaga bakti bayar. Tapi cuman sok bajet mentang. Lagi pegah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Reza, Bang Reza tadi, gaji sebulan 50 euro. Jadi karena gaji kan. Jadi cuma sok-sok yang penting duit di rumah nak pakai bajet punya bajet seragam kabar. Jadi itu semangatnya. Kemudian P3K ini bisa mendapat jabatan fungsional dan JPT, jabatan pimpinan tinggi. Betul Pak Kahar ya? Betul. Jadi betul Pak. Tapi khusus JPT Madya. Iya betul. Ya pokoknya JPT untuk dikhususkan LOM lah. Yang teknis Pak Ron, ya kan? Jadi itu dia kontrak je nak kontrak sampai 2 juta per tahun sampai 2. Tapi punya diangkat status je ke P3K, beliau itu si honorer ini ketika menjadi P3K dia punya kesempatan untuk menjadi jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu ada napeng tambang lain lom. Kemudian je ke pejabat je ke kesempatan untuk menjadi jabatan penanji yang penuh ya pejabat tinggi. Madya. Pokoknya tingkat kabit merempak lah, kira-kira seperti itu. Ini semangat Ji. Kemudian juga, nah ini semangat kemudian, nah yang jadi masalah Jino, yang jadi masalah adalah ini bisa nggak di P3-kan semua? Jangan seperti yang disebutkan Pak Ketua Komisi 5 tadi, ini perjuangan kita. Nah, kita berpikir positif bahwa saja katakanlah 10 ribunya dan ribuan yang lain di kabupaten kota itu katakanlah 30 sampai dengan 50% menjadi P3K sehingga gaji mereka sesuai dengan PNS. LHA, long lagi jamun long LHA, nah gaji pokok sekitar 2 juta sekian. Jadi mungkin kayak ilong. Ya, nah take home pay lah sekitar per setengah lah dengan tukin segala macam, lebih malah. Nah, ini kan sudah dari 2 juta per tahun flat sampai 2 sampai pensiun, malah kadang tu payah naik kadang pecat, ya kan, karena kondisi keuangan segala macam, ataupun karena kelit tim ses, ya kan, pecat. Karena diangkat karena urung gubernur, urung kepala dinas, urung Pak Kahar, berangkat je kena kontrak. Tentu Pak Pulan je kena yang gebah karena memang tahunan. Tapi kalau P3K ini terjaga dia, standar gajinya ada. Nah ini yang pertama. Kedua, outsourcing itu kan mungkin pengemudi, tenaga pengamanan, kemudian kan mungkin hana layak mungkin gitu ya Pak ya. Nggak cocok maksudnya nggak cocok tenaga cleaning service itu ke P3K nggak cocok. Makanya di outsourcing kan. Kenapa di outsourcing? Karena outsourcing juga punya standar gaji sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Nah UMR wajan. Hanjut jeno Mbak Kantor Pak Kahar karena beliau itu cleaning service kejual sejuta kan. Hanjut karena standar UMR. Jadi semua ini sebenarnya untuk mengangkat derajat, ya kan? Jadi outsourcing itu UMR siapa di 2 juta sekian masa lalu, ya kan? Jadi harus gaji Pak Kahar tenaga ahli hidayah ataupun outsourcing harus menggaji si tenaga ahli hidayah itu dengan gaji UMR yang aturan, menyohana dilapor. Nah, musmanahnya segala macam, lo dilapor. Ya, memang pas pertanyaan Bang Habibie tadi, ini Bang Habibie konsepnya itu bagaimana gitu ya? Iya. Nah, tadi memang itulah kemudian solusi-solusi ini yang ingin coba diterapkan. Undang-Undang ASN 2014, kemudian lahir PP tahun 2018 tentang manajemen P3K. 5 tahun setelah PP ini sesuai dengan undang-undang sudah tidak boleh ada lagi pengangkatan ASN. Nah ini kan karena sudah di 2022 diingatkan oleh Menpan, BLN angkat tenaga kontrak itu pakai ulen. Jadi ini pereh mentang sampai dengan akhir 2023, 5 tahun setelah 2018 ada PP ini, sampai kemudian mereka ini kita siapkan untuk ikut P3K semua. Kalau memang di 2022 enggak ya ada formasi silahkan. Artinya secara gradual seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 5 tadi, ini harus terselesaikan karena memang mungkin sekaligus. 10 ribu di pemerintah Aceh, ribuan di kabupaten kota, kemudian guru-guru tenaga pendidikan yang tertemu puluhan, mungkin sekaligus langsung juga P3K karena yang pertama keuangan, kemampuan keuangan, baik keuangan APBN maupun APBA.
walaupun nayona outsource, ya kan? Walaupun dia outsource, kecuali tak paksa tu bisa jadi. Tapi yang kedua, masalahnya mungkin sekaligus sistem harus CAT, harus tes. Itu memang sudah artinya pegawai sekarang ini harus berkualitas, kan harapannya lagi ya. Tenaga pendidik, tenaga kesehatan itu tenaga kesehatan menyo langsung diangkat hana tes, ya tentu kamal praktek. Tenaga pendidik menyo hana dites, hana verifikasi, hana melalui tes CAT dan tes kemampuan lainnya, ya tu bangai nuri itu. Jadi itu harapannya kemudian maka tidak mungkin seluruhnya, tapi secara gradual. Kemudian 2003 ini tidak ada lagi tenaga pengangkatan tenaga kontrak, kemudian tenaga kontrak yang sudah ada ini diikutkan P3K, kemudian luluslah mereka ini, katakan kita berharap semuanya lulus, tapi yang mungkin minimal 50% dari 10.000-nya lulus P3K sehingga mereka dari 2,5 juta menyuai S1 ke 3 juta. Yang sisa yang permasalahan, maka lo ikuti perkembangan abang-abang luntuan, kakak-kakak luntuan DPRA itu luar biasa perjuangannya sehingga sampai ada harapan ada semacam regulasi yang mengatur bagaimana tetap mereka ini tetap dipekerjakan, tetap tidak dirumahkan, tidak di PHK. Yang tidak lulus P3K bicara 10.000, kemudian ikut P3K 5.000 selesai. Yang 5.000 sekiannya harus ada regulasi yang kemudian mengatur mereka ini seperti apa. Jangan sampai dirumahkan. Memang hanjit dengan nama tenaga kontrak pun tenaga lain yang hanjit, mungkin alih daya, mungkin outsourcing, karena pasti ada tadi disebut Pak Kahar ada S3, masa S3 aja ke outsourcing. Je ke kan hana layak, hana cocok kan. Jadi harusnya solusi-solusi. Jadi mungkin ya kalau memang memungkinkan dengan kanun karena memang keistimewaan atau katakanlah memang betul lagi kembali Bang Palepi bunuh hana cantolan pasal ataupun bab yang mengatur tentangnya secara detail. Tapi ya secara politik dumpuji tak berlaku. Apalagi kita punya kekhususan. Tidak talok belum kan? Talok belum apunan MOU Helsinki, talok belum UPA yang kira-kira kemudian lo ingat masalah pengaturan MIN, MSEN dan MAN kan bau UPA diatur di Aceh. Mungkin tenaga pendidiknya lagi sih dengan outsourcingnya daripada tepuh gede kan? Tajuk undang ke guru mesti lagi lah pemikiran awam sih kan? Atau memang dia cantolan atau payung hukum lebih tinggi kemudian bisa kita jadikannya, maka kita sekarang berpikir adalah bagaimana 5.000 sekiannya yang sisa dari P3K katakanlah seperti itu kurang lebih tetap sebagai urung-urung yang tidak menjadi pengangguran baru. Itu harapannya. Itu yang solusi yang kita cari. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, eksekutif maupun legislatif, LON sebagai wakil Aceh, wakil daerah, siap memperjuangkan. Tapi jangan berpikir inisiasi dari LON, karena mengenai inisiasi dari LON takutnya blunder, baik lo musuh untuk sesuatu yang tidak menjadi tidak menjadi keinginan rakyat Aceh. Maka keinginan rakyat Aceh sebenarnya itu melalui eksekutif dan legislatif yang bisa tersampaikan bersama-sama ke pusat. Apa? Formasi harus lebih banyak, kota harus lebih banyak, kita mintakan. Baik di Kementerian Pendidikan, di Kementerian di BKN, di segala macamnya kita siap dengan Punanji dengan tentu dengan kemampuan yang puna. Jadi dengan segala kemampuan yang ada kita siap berjuang untuk daerah. Mungkin lagian, mungkin itu Kalisma dari saya. Baik. Terima kasih. Saya mungkin semacam sumbang saran langkah-langkah ke depan yang kita bersama mungkin bisa lakukan. Yang pertama itu terkait dengan formasi P3K dan ASN. Harus sebanyak mungkin kita perjuangkan. Pertama yang terkait dengan honorer ini. Kemudian juga menyelesaikan masalah-masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Bang Musriadi Aswad tadi. Jadi status-status itu harus clear. Sehingga nanti ketika di 2003 selesai. Itu yang pertama. Jadi kita berjuangkan formasi sebanyak mungkin karena ini kan nanti pembiayaan anggaran yang turun untuk pembiayaan gaji mereka ini kan APBN. Ya kan? APBN dalam bentuk DAU atau dalam bentuk lainnya.
Iya. Kemudian regulasi. Regulasi apa sehingga teman-teman yang tidak lulus nantinya ini ada payung hukum sehingga mereka tetap bisa kita berdayakan. Kita berdayakan dalam artian ini karena ketika aturan pusat tidak ada honorer, tapi kita yakin, kita harus yakin dengan keistimewaan kita Undang-Undang Nomor 44 99 dan juga Undang-Undang Nomor 11 2006 keputusan kita itu, dan juga tentu dengan kondisi kita sekarang kita harus punya cantolan, harus punya payung hukum untuk bisa mengakomodir mereka. Yang terakhir, ketika formasi sudah ada, Pak Kahar, teman-teman ini walaupun kita perjuangkan passing grade-nya di bawah rata-rata nasional, tapi mereka juga harus kita layout-kan, dibimtekkan, dibimbing untuk bagaimana mereka bisa lolos, ya kan? Ya, kita berharap ada proses seperti guru, ada tahap 1, 2, 3 segala macamnya, tapi juga mereka ini harus kita bimbing sehingga mereka itu ketika ikut CAT itu ya tidak meraba-raba. Tidak meraba-raba. Itu sehingga tidak terjadi seperti kemarin 5.000 formasi lulus 2000-an. Ini tugas-tugas kita sehingga mereka bisa mengakomodir. Mungkin 3 hal itu, regulasi, formasi yang kita perjuangkan, regulasi yang kita buat, kemudian bimbingan terus kepada mereka sehingga kemudian tidak terjadi tsunami pengangguran di 2023. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Semoga berkah.